Hadirin jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Penyambungan, kembali kita sempatkan diri kita di subuh hari Ahad ini untuk mengkaji tuntunan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita akan dengarkan bagaimana firman Allah pada surah yang ke-95 atau surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah dengan 3 ayat di awal. Pertama dengan nama buah tin. Kenapa disumpah ini dengan buah tin? Karena dia adalah salah satu buah-buahan surga yang diturunkan ke atas dunia dan manfaatnya juga banyak. Oleh penjelasan para ulama juga menganjurkan kepada kita untuk sering mengkonsumsi buah tin. Lalu az-zaitun adalah bahagian dari minyak di zaman dahulu dari penyulingan dari pohon zaitun. Sekarang banyak kita temukan di toko-toko ada dijual minyak zaitun. Bisa dijadikan sebagai minyak rambut, bisa juga untuk diminum karena dia adalah bahagian dari tanaman surga yang ditumbuhkan di atas dunia. Wa turi sinin maksudnya adalah ada gunung, di mana gunung itu di satu lokasi yang banyak melahirkan para nabi dan rasul, termasuklah Nabi Musa yang dilahirkan di sekitar situ. Wa hadzal baladil amin maksudnya adalah kota Makkah. Kenapa disebut dengan baladil amin? Rupanya dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan ke atas dunia, Makkah itu adalah tempat paling aman. Orang-orang di sekitaran Makkah kalau ingin melakukan perdagangan jarak jauh melewati beberapa daerah, di tengah jalan banyak perampok, banyak penyamun, tapi kalau ada dibuat orang kepercayaannya sebagai keamanan di rombongan itu orang Makkah, maka perjalanan itu akan aman. Begitulah hebatnya keamanan orang-orang yang tinggal di Makkah dan juga keamanan buat kota itu. Orang yang melakukan perjalanan jarak jauh biar aman di tengah jalan, kepala keamanannya harus orang Makkah. Maka tidak akan ada penyamun, tidak akan ada perampok. Inilah termasuk kebiasaan mereka yang tergambar pada surah Quraisy, ila fihim rihlah. Mereka biasa untuk rihlah, berjalan jauh pada waktu musim as-syita dan musim as-sayf. Mereka aman di perjalanan. Juga kita yang berkunjung ke sana merasa aman, tidak akan ada gangguan. Jadi Allah bersumpah dengan 3 ayat ini. Yang mau Allah sampaikan adalah ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Ahsani taqwim. Makhluk Allah ini kan banyak. Yang paling banyak itu malaikat. Lalu di bawahnya bangsa jin. Di bawahnya baru kita manusia. Maksudnya manusia ini banyak, tapi jauh lebih banyak bangsa jin. Bangsa jin ini juga kalah jumlah kalau dibandingkan malaikat. Berapa banyakkah malaikat itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Ada tempat peribadatan para malaikat di langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Lalu setiap hari malaikat masuk ke situ 150.000 malaikat setiap hari dan tidak pernah keluar. Masuknya tiap hari, tidak pernah keluar.
Itulah sangkit banyaknya malaikat-malaikat Allah ini. Lalu ini kan akan turun semua, yang ada di Baitul Ma'mur juga akan turun ke bumi. Dari masa ke masa terus bertambah masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari. Sudah berapa lama Baitul Ma'mur itu dikunjungi para malaikat, tidak pernah keluar. Di malam Lailatul Qadar semuanya Allah turunkan. Itu makna tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita manusia justru takut kepada bangsa jin, takut kepada syaitan, padahal kalau kita berlindung kepada Allah, Allah perintahkan itu malaikatnya, maka jumlah bangsa jin itu sudah kalah jumlah dibanding malaikat. Dan dia adalah bahagian dari rukun iman yang kedua, beriman kepada Allah lalu beriman kepada malaikat. Dari segi bentuk dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain, dibanding malaikat, dibanding jin, bahkan dibanding hewan, manusia lebih sempurna dalam penciptaannya. Malaikat tidak Allah bekali dengan hawa nafsu. Kita manusia punya nafsu. Lalu dari bangsa jin, bentuk mereka tidak sebaik dan tidak sesempurna kita manusia. Dulu diperintahkan Nabi Muhammad Abu Hurairah ini sebagai penjaga Baitul Mal. Dia penjaga Baitul Mal atau gudang harta. Tiap malam ada anak kecil yang berlari masuk ke Baitul Mal. Ditengok sama Abu Hurairah bahwa kuncinya masih digembok. Dibuka, tengok ke dalam, rupanya sudah ada kurma yang berkurang. Malam kedua diintip sama Abu Hurairah, juga kejadiannya sama. Malam berikutnya diusahakan Abu Hurairah ini agar pelaku ini tertangkap. Maka ditangkap Abu Hurairah lah tangan si pelaku. Ia lihat rupanya ini anak kecil, badannya yang kecil, raut wajahnya sudah tua, sudah ubanan, sudah jenggotan. Lalu apa kata Abu Hurairah? Aku pun memegang tangannya, kulihat tangannya berbulu seperti kaki anjing. Lalu apa kata Abu Hurairah? Hei pelaku pencuri, aku akan mengadukan perihal kejahatanmu ini kepada kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si pelaku? Hei sahabat, maukah kau aku ajarkan bahawa jika kau baca tidak ada satupun jin yang akan mengganggumu, karena akulah jin paling hebat. Rupanya yang mencuri ini jin Ifrit. Maka disitulah Abu Hurairah diajarkan oleh jin Ifrit ini membaca ayat kursi tersebut dalam kitab-kitab tafsir, dalam menafsirkan ayat kursi. Maksudnya dari kisah itu kan bisa kita pahami, bangsa jin mereka pendek, sehingga Abu Hurairah menyangka itu anak-anak. Tapi dilihat dari raut wajahnya pendek, dilihat dari raut wajahnya dia tua, sudah ubanan, dan tangannya seperti kaki anjing, tidak sempurna dengan seperti tangan dan kaki manusia. Artinya Bapak Ibu sekalian, lebih sempurna kita manusia daripada bangsa jin. Jadi benar apa yang Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi dari jenis hewan, jauh lebih hebat kita manusia daripada binatang. Tapi awas, apa kata Allah? Summa radadnahu asfala safilin. Kalau otak tidak digunakan pada yang benar, mata tidak diperbaiki, tidak dipergunakan dengan baik dan benar, penglihatan, pendengaran, bahkan qalbun kita tidak ditempatkan pada tempatnya, apa kata Allah? Ulaika hum kal an'am. Mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih parah. Jadi intinya manusia ini sempurna, tapi tergantung apakah kesempurnaan ini ia pergunakan dengan baik. Apakah kesempurnaan itu ia hadapkan kepada jalan kebenaran atau jalan ibadah.
Kalau tidak, Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Asfal sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Itulah jalan raya kita itu yang sudah diaspal. Aspal itu tempat terendah. Ini serendah-rendahnya lagi, asfala safilin. Sudah diinjak, digilas, digiling, semua yang lewat menginjaknya, menghinanya. Inilah apabila mata, penglihatan, pendengaran, akal, qalbun kita tidak dipergunakan untuk jalan yang Allah ridhoi, maka akan direndahkan serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, ghairu mamnun. Ghairu mamnun maksudnya kita kadang-kadang hanya duduk terbaring atau tidak melakukan apa-apa karena suatu penyakit mungkin, atau karena kesibukan, atau karena sedang perjalanan. Tapi ibadah yang biasa kita lakukan sehingga tertinggal karena hal-hal tadi, maka pahalanya tetap Allah berikan kepada kita. Itulah makna ghairu mamnun. Misal kita kan tiap malam di bulan Ramadan ini tarawih dan witir, lalu habis tarawih witir kita baca Quran di rumah, di masjid, musola atau dimanapun. Subuh kita kan biasanya ikut sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang jatuh sakit, dia dirawat di rumahnya atau di rumah sakit, 3 hari dia tidak datang ke masjid, tapi pahala rutinitas tadi tetap Allah berikan. Itulah kelebihannya orang beriman dan beramal soleh. Atau karena ada perjalanannya, ada musafir yang ia lalui, atau mau pulang kampung, atau mau bersilaturahim, sehingga dia tidak nampak di masjid karena urusan tadi, pahalanya tetap Allah berikan. Juga dalam hal ibadah, sepanjang musafir itu dia hanya melakukan solat isya itu 2 rakaat, namanya qasar, lalu dikumpulkan lagi dengan solat maghrib, namanya jamak. Kalau dua-duanya jamak dan qasar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, dia tidak lagi mengamalkan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, tapi pahalanya tetap Allah berikan sempurna. Itulah makna ghairu mamnun. Kalau orang beriman dan beramal soleh itu, walaupun ibadahnya terbatas karena suatu hal tadi, pahalanya tetap Allah berikan. Kalau siang hari solat zuhur dia hanya 2 rakaat, asar hanya 2 rakaat, tidak ada qabliyah dan ba'diyah, tapi pahalanya seperti biasa yang ia lakukan waktu mukim. Jadi tidak ada ruginya orang beriman dan beramal soleh. Maka kalau Allah berikan bonus seperti itu, alangkah baiknya kita manfaatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau sedang bermusafir, mau dibuatkan seperti biasa atau azimahnya seperti rilnya, misalnya zuhur ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Karena musafir kita potong jadi 2 rakaat, pahalanya sama. Kenapa? Karena waktu mukim kita biasa melakukan itu. Tapi akan berbeda kalau memang ibadah tidak kita jaga. Lalu musafir kita jamak qasar, ya apa yang kita lakukan itulah yang kita dapat. Jadi orang beriman dan beramal soleh yang rutinitasnya ini terbiasa melakukan ibadah, terganggu karena musafir, tidak dilakukan karena dia sakit, pahalanya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Kalau infak dan sedekah atau amal jariah yang kita lakukan selama hidup di dunia, begitu kita wafat meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir kepada kita di alam barzakh. Tapi awas, amal jariah itu ada 2. Pertama, kebaikan yang terus mengalir sampai kita di alam barzakh. Yang kedua, kejahatan yang terus mengalir yang kita terima atas dosa maksiat yang pernah diperbuat.
Kalau orang baik kan berimpak, bersedekah, selama impak dan sedekahnya masih ada di dunia, kitanya sudah meninggal, akan terus mengalir pahalanya, akan terus mengalir. Tapi dosa kesalahan yang pernah dibuat, misal orang yang pertama kali mendesain pakaian yang membuka aurat, walaupun dia sudah meninggal dunia, sepanjang desain pakaian itu masih ada di atas dunia, dia akan kebagian dosa yang pernah diperbuat. Atau keburukan-keburukan lain, misal seperti perempuan memajang fotonya di jejaring sosial atau di internet. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi fotonya masih bertebaran di internet tanpa jilbab, dengan membuka aurat. Dosanya setiap orang yang melihat foto itu tetap dikirimkan ke alam kuburnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu ada jariah, keburukan juga ada jariah. Maka sampai saat ini orang-orang yang terus menampakkan auratnya di internet atau di jejaring sosial, walaupun dia masih tidur, walaupun dia kerja di rumahnya ngurus rumah tangganya, dia tetap berdosa. Lagi nyuci kain dia tetap berdosa, lagi nyuci piring dia juga tetap berdosa. Kenapa? Karena foto yang ia pampang di internet itu ditonton oleh orang banyak. Dia tidak melakukan dosa, tapi dosa itu telah permanen di internet. Maka hati-hati, terlebih bagi kaum perempuan. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan atau ibadah yang Allah maksud ini tidak ada putusnya, kan punya dua syarat. Pertama harus ada iman, kedua harus berlakukan amal soleh. Iman ini kan sudah kami sampaikan sebelumnya. Kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kan harus punya rasa terpanggil ketika ada perintah Allah. Dia punya panggilan dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu apa lagi? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau ada kajian, ada kuliah subuh, ada kuliah Ramadan, dia pengen ikut dengarkan. Itu ciri orang beriman. Kalau orang Islam beda, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berhaji, itu bukti dia muslim. Tapi kalau dia membuktikan beriman, itulah yang Allah maksudkan, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau ada perintah Allah, dia berusaha, hatinya terpanggil untuk mengamalkannya. Kalau ada kajian, bertambah kuat keimanannya. Al-Anfal ayat kedua. Lebih lengkapnya silahkan baca di rumah masing-masing. Tapi seberapa kuat iman ini bisa diuji, bisa dites. Tiang masjid takwa kita ini warna putih, itu warna catnya. Tapi di dalam tiang warna putih ini pastinya ada semen, ada pasir, ada besi, campuran dengan air, tapi tak nampak oleh mata, tapi dia pasti ada. Yang nampak warna putih ini ibaratnya seseorang itu sholat, ibaratnya dia berpuasa, ibaratnya dia memakai pakaian-pakaian muslim atau muslimah. Itu casing yang nampak, tapi di dalamnya ada iman. Maka harus kita pahat, harus kita palu dulu tiang ini. Artinya ujian akan ditempa kita dalam kehidupan ini dengan berbagai macam cobaan. Dipahat oleh rasa takut, dimartil dengan rasa lapar. Lalu banyak lagi cobaan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, seperti yang Allah pesankan dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Itu ujian bagi orang beriman. Maka kalau tidak ingin diuji, ya tidak usah jadi orang beriman.
Karena orang beriman itu akan senantiasa Allah uji sekuat apa iman yang sudah kita punya. Lalu bagaimana agar iman kita ini terus kuat? Yang kus wa yazid, itu keimanan kita kadang tambah kadang kurang. Kalau imannya para nabi yazid wa yazid wa la yanqus, terus bertambah tidak pernah berkurang. Tapi yang paling parah yang ketiga, yang kus wa la yazid, terus berkurang, menurun tidak pernah bertambah. Kalau kita kan orang awam ini kadang tambah kadang kurang, ada pasang surutnya. Maka agar dia terus kuat, agar dia terus meningkat, maka perbanyaklah mengikuti kajian atau mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang apabila dibacakan kata Allah bertambah keimanan mereka. Dan inilah yang menjadi ciri khas atau identitas masjid-masjid Taqwa Muhammadiyah. Harus ramai dengan pengajian, harus sering-sering buat pengajian, walaupun yang mengikuti hanya 5 orang, hanya 7 orang. Masjid Taqwa kita ini kan tiap malam Jumat dibuatkan pengajian, walaupun sepi tak boleh ditutup. Walaupun hanya hitungan jari yang mendengarkan, itu tidak boleh ditiadakan, harus tetap lanjut. Maka itulah ciri khas dan identitas masyarakat atau warga Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, iman kalau sudah ada tanpa diamalkan juga sia-sia. Itu maknanya dalam ayat ini Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kebaikan dalam Quran itu kan ada 6 bahasa yang Allah sebutkan. Ada namanya sifat baik, bahasa Arabnya khair. Sifat baik, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi kita harus bersifat baik dulu, baru bisa ajak orang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau sifat kita sendiri tidak baik, bahkan tercela atau justru dihina dan dicela orang lain, sulit mengajak orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah dalam Quran, namanya khair. Ada lagi namanya sikap baik. Kalau tadi sifat baik, beda dengan sikap baik. Kalau sikap baik namanya ma'ruf. Itulah amar ma'ruf, menyuruh orang bersikap baik. Ada orang meninggal, bagaimana sikapmu? Peduli atau tidak? Bahasa Arabnya ma'ruf. Ada misalnya jemaah kita yang sakit, Allah lapangkan rezekimu, bagaimana sikapmu? Apakah mau membantu atau tidak? Itu ma'ruf. Lalu ada lagi yang ketiga, memang orangnya baik atau bendanya baik, ainnya itu baik. Itulah yang disebut dengan dalam bahasa Arab thayyib. Kulu min thayyibat, kata Allah, makanlah yang baik-baik. Memang nasi itu baik, maka kita makan. Daging itu tidak baik karena mungkin kita punya riwayat penyakit yang tidak boleh memakan daging kambing. Jadi sifat baik, sikap baik, dan bendanya baik itu 3 hal dalam Quran dibedakan bahasanya. Ada lagi yang disebut dengan kebaikan yang terus menerus, continue. Bahasa Arabnya birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa tidak cukup sekali seumur hidup, dia harus berkesinambungan setiap hari, setiap saat. Termasuklah mendoakan mereka sama ada masih hidup atau telah tiada. Bukti kita ini anak berbakti harus sering mendoakan. Kalau dia masih hidup, mengunjunginya. Tidak bisa cuma sekali waktu lebaran kita datang lantas kita dianggap baik sebagai anak berbakti. Karena bahasa Qur'annya birrul walidain, kebaikan yang berkesinambungan terus menerus mesti kita lakukan. Jangan mentang-mentang pernah ia kasih uang sama orang tuanya 1 juta atau puluhan juta, lantas setelah itu dia tidak lagi berbuat baik dan kemudian dia mengatakan dirinya anak berbakti. Itu salah, karena birrul walidain adalah berkesinambungan. Lalu ada lagi kebaikan yang diharapkan manfaatnya dunia dan akhirat. Inilah yang disebut dengan ihsan, atau dalam doa sering kita lantunkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu kan artinya baik, ihsan itu juga artinya baik. Maka kebaikan-kebaikan ini semua Bapak Ibu sekalian, kalau kita amalkan
inilah bukti kita ini beriman. Maka akan kita temukan banyak persoalan sehari-hari dalam kehidupan kita. Orang itu sudah solat, dia membuktikan solih, baik. Dia puasa, solih, dia baik. Dia berzakat, berinfak, itu solih, dia baik. Tapi dia durhaka sama ayah ibunya, dalam makruh dia kurang. Namanya sikap baik atau birrul walidain. Dia tidak berkelanjutan kebaikannya. Ada lagi orang, dia solat rajin, ibadahnya mantap, zakat dan sedekahnya juga banyak. Tapi kalau ada orang pesta, jiran tetangganya buat walimah, ada yang meninggal dia tidak datang takziah, memang dia solih, tapi dia bukan orang yang khair atau yang ma'ruf. Artinya pasti ada kelemahan dan kekurangan. Jadi bahasa Quran itu sempurna. Kebaikan yang Allah maksudkan ini adalah 6 kata baik itu harus terlaksana. Kalau sudah seperti itu, kita bersifat baik yaitu khair, kita bersikap baik yaitu ma'ruf, dan kita memang orang baik, itulah yang disebut dengan thayyib. Dan kita memakan yang baik-baik, dan kepada orang tua terus menerus kita berbuat baik, itulah birrul walidain. Yang kelima, kita terus melakukan kebaikan yang berimbas untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Inilah yang Allah maksudkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi tidak bisa kita memahami hanya satu kata kebaikan dalam Quran. Kalau di surah Al-Asr apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Nah, saling menasihati untuk kebenaran itu artinya kita bersifat baik. Kita mau memberi nasihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kita bersikap baik. Artinya watawasau bil haq. Ada orang sakit kita kunjungi, ada orang meninggal kita datangi, ada orang pesta kita datangi walimah. Watawasau bil haqi, watawasau bis sabar. Ada orang meninggal kita datangi, sampaikan agar dia sabar. Artinya kan sifat baik dan sikap baik itu yang tidak pernah rugi kata Allah dalam surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, surah At-Tin biasanya dibaca oleh Rasulullah satu paket dengan surah Al-Fil, kadang-kadang dengan surah Quraisy. Misal kalau Rasulullah baca surah Wat-Tini Waz-Zaitun di rakaat pertama, rakaat keduanya pasti itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di lain kesempatan Rasulullah baca dengan li'ila fi Quraisy. Inilah yang harus kita ikuti sunnah itu. Bukan berarti salah jika diganti dengan surah lain, tapi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi itu paket. Kalau Rasulullah baca alif lam mim sajadah atau alif lam mim tanzil di setiap hari Jumat waktu solat subuh, rakaat keduanya pastinya hal ata alal insan, surah al-insan atau ad-dahri. Kalau Rasulullah baca di waktu hari Jumat sabbihis, rakaat keduanya pasti hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau dirubah ayat dengan surah yang lain bukan berdosa, tapi tidak mengikuti sunnah. Kalau Rasulullah baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua pasti qul huwallahu ahad. Dalam solat sunat fajar seperti tadi sebelum kita solat subuh, dalam solat sunat tawaf, kalau orang sudah tawaf lalu dia solat 2 rakaat di belakang atau di sekitar maqam Ibrahim, rakaat pertama Al-Kafirun dibaca Nabi, kedua surah Al-Ikhlas. Kalau Rasulullah baca Wat-Tini Waz-Zaitun, rakaat keduanya Al-Fil, kadang-kadang surah Quraisy. Semoga tuntunan dan sunnah seperti ini bisa kita amalkan dalam ibadah-ibadah kita di hari-hari yang akan datang. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari firman Allah di surah At-Tin.